Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis sistem pengendalian manajemen PT Telkom Indonesia Tbk tahun 2024 dengan mata kuliah sistem pengendalian manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dian Indah Hayati SEMACC. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri Irma Yulia dengan NIM 230433017, Nada Tipasya dengan NIM 230433018, Nurul Aini dengan NIM 230433021, dan Rani Hanifah Alkansa dengan NIM 230433080. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Rani. Kepada Rani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membahas mengenai konsep dasar dan sifat sistem pengendalian manajemen dan proses perumusan strategi. Sistem pengendalian manajemen adalah kerangka kerja untuk membantu organisasi mencapai tujuan melalui pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan kinerja. SPM mendukung manajer dalam meningkatkan efektivitas organisasi dengan menggunakan indikator kerja dan KPI yang selaras dengan strategi dan tujuan. Yang pertama, kita akan membahas pengendalian proses bisnis perusahaan. PT Telkom Group menerapkan Good Corporate Governance atau GCG sebagai dasar pengendalian dan keberlanjutan bisnis. GCG ini bertujuan menjaga kepercayaan stakeholder serta mendukung visi dan misi perusahaan. Prinsip utamanya yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Pengendalian dilakukan melalui audit, KPI, evaluasi kinerja, dan mekanisme check and balance. Dan didukung whistleblowing sistem, etika bisnis, anti korupsi, kepatuhan hukum, dan manajemen risiko. Yang kedua yaitu sistem pelaporan. Sistem pengenalan manajemen PT Telkom diterapkan melalui evaluasi dan pelaporan kinerja yang formal dan terstruktur. Dewan Komisaris menilai kinerja direksi setiap tahun berbasis KPI dan melaporkannya melalui RUPS. KPI dan target operasional memastikan direksi selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi kinerja sendiri berdasarkan KPI, pengawasan, dan kepatuhan. Didukung komite-komite pengawas dan yang melakukan self-assessment KPI. Hasil evaluasi menunjukkan sistem pengendalian efektif dalam mendukung pengendalian, pemantauan, dan pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga yaitu mekanisme kontrol. Mekanisme kontrol komprehensif untuk aktivitas operasional dan mitigasi risiko. Penerapan SMAP dengan 17 prosedur pencegahan dan penanganan korupsi. Audit internalnya terkontrol rutin menjaga integritas proses bisnis. Dukungan PANCEK KPK, whistleblowing system, GCG, dan kebijakan anti korupsi. Kepatuhan SOA 404 menjamin akurasi dan transparansi laporan keuangan, dan yang terakhir pemanfaatan TI atau VPN untuk keamanan data dan kontrol operasional. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan, sasaran, dan strategi organisasi PT Telkom. Organisasi harus memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur sebagai dasar pencapaian kinerja. Tujuan yang ditetapkan secara kuantitatif memungkinkan pengukuran, pengendalian, dan evaluasi kinerja, serta menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis jangka panjang dan menengah. Visi dari PT Telkom ini yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Visinya ada 3. Yang pertama itu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga itu mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Baik, selanjutnya yaitu mengenai konsep keselarasan tujuan, goal congruence, dan sistem pengendalian formal PT Telkom Indonesia. Yang pertama itu ada keselarasan tujuan antar unit dan divisi.
Nah, sebelumnya, keselarasan tujuan menunjukkan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan secara selaras dalam suatu kerjasama, sehingga mendorong keterbukaan informasi dan meningkatkan efektivitas hubungan. Pengendalian formal merupakan pengendalian resmi yang ditetapkan manajemen melalui peraturan, kode etik, dan kebijakan tertulis untuk mengarahkan perilaku organisasi. Baik, kita akan membahas keselarasan tujuan antara unit dan divisi dari PT Telkom. Keselarasan tujuan tercermin dari dokumen strategis sebagai acuan seluruh unit dan anak perusahaan. Dokumen strategis mengatur target, peran, dan kewenangan tiap unit agar selaras dengan tujuan korporat. Penerbitan peraturan direksi dan kebijakan internal sebagai pengendalian formal pelaksanaan strategi. Kebijakan strategis mencakup alokasi sumber daya, manajemen risiko, pengembangan produk, hubungan pelanggan dan pemasok, keberlanjutan, dan GCG. Penguatan manajemen risiko melalui risk management unit, kebijakan, dan sistem TI berintegrasi. Dan yang terakhir, peningkatan pengawasan internal melalui internal audit dan unit data protection untuk kepatuhan dan efektivitas pengendalian. Baik, selanjutnya masuk pada sistem pengenalan formal dalam perusahaan. Pengenalan formal tercermin melalui kebijakan akuntansi yang terstruktur dan berbasis standar berlaku. Penyusunan kebijakan mengacu pada PSAK, ISAK, SAK yang ditetapkan oleh IAI, IAS, IFRS, serta regulasi OJK dan SEC. Standar akuntansi berfungsi mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengangkatan laporan keuangan. Pada tahun 2024 dilakukan perubahan dan amandemen standar akuntansi seperti KSPKI, PSAK, IAS, IFRS. Setiap perubahan diungkapkan secara transparan dalam laporan keuangan konsolidasian. Kebijakan akuntansi menjadi alat pengendalian formal untuk menjamin kepatuhan, konsisten, dan akuntabilitas pelaporan. Yang ketiga itu ada motivasi karyawan dan manajemen. Motivasi karyawan PT Telkom didukung melalui kebijakan kompensasi dan benefit untuk menjaga kinerja dan produktivitas. Pada tahun 2024, beban karyawan meningkat sebesar 5,5% dipengaruhi program pensiun dini serta insentif dan tunjangan. Meskipun jumlah karyawan menurun, Telkom tetap menerapkan skema kompensasi yang kompetitif. Kebijakan kompensasi berfungsi sebagai motivasi finansial dan menjaga loyalitas SDM. Motivasi manajemen diwujudkan melalui insentif jangka panjang. Tantiem, insentif, dan honorarium direksi dan komisaris ditetapkan melalui RUPS. Mekanisme insentif menjelaskan kinerja, kepentingan manajemen, dan tujuan strategis jangka panjang perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dan jenis pusat pertanggungjawaban serta penilaian kinerja manajer pada perusahaan PT Telkom Indonesia. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian atau unit organisasi di mana manajer bertanggung jawab atas aktivitas dan kinerja unit yang dipimpinnya serta melaporkan hasilnya secara periodik kepada pimpinan perusahaan. Menurut Horngren et al., pusat pertanggungjawaban terdiri dari 4 jenis, yaitu ada pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi, yang masing-masing digunakan sebagai dasar penilaian kinerja manajer sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Yang pertama yaitu ada pusat pertanggungjawaban. Unit bertanggung jawab menghasilkan pendapatan tanpa mengelola laba meliputi FEV Private Service, FEV SOE Service, EVP Government, dan EGM Digital Connectivity Service dengan indikator kerja berupa target pendapatan dan penjualan. Yang kedua yaitu ada pusat biaya. Unit fokus pada pengenalan biaya operasional yaitu EGM Solution, Delivery, dan Asuransi, dan EGM Information Technology dengan kinerja diukur dari efisiensi anggaran dan efektivitas operasional. Yang ketiga yaitu ada pusat investasi. Dalam PT Telkom menggunakan unit bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan hasil investasi yaitu EGM Digital Infrastruktur Development dan EPP Digital Business dan Teknologi dengan kinerja tercermin dari free cash flow tinggi, ROIC besar dari WACC, serta penciptaan nilai perusahaan. Yang keempat yaitu ada pusat laba. Unit bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya untuk menghasilkan laba, meliputi FEV,
wholesale, service, dan EVP digital business dan teknologi dengan penilaian kinerja berdasarkan margin laba, pertumbuhan pendapatan, dan pengendalian biaya. Yang kelima yaitu ada pusat administrasi, pemasaran, dan R&D, yaitu administrasi meliputi HCM, keuangan dan manajemen risiko, serta corporate secretary. Pemasaran dijalankan melalui enterprise dan business service, Telkomsel, dan IndiHome. R&D berfokus pada inovasi digital for 5G, LOT, AL, dan cloud. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu pusat laba dan pengukuran kinerjanya. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja manajer dinilai berdasarkan selisih antara pendapatan dan biaya yang menghasilkan laba. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan laba yang dicapai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran laba tersebut, diperlukan proses pengendalian yang mengarahkan seluruh sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien sesuai dengan program telah direncanakan. Yang pertama yaitu unit usaha yang menjadi pusat laba. Unit usaha PT Telkom Indonesia Tbk dikelola sebagai pusat laba berdasarkan segmen usaha, di mana setiap segmen bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan laba atau rugi. Pengelolaan ini mendukung evaluasi kinerja yang objektif dan keselarasan dengan strategi korporat. Yang kedua yaitu indikator kinerja. Kinerja manajemen dinilai melalui KPI yang mengacu pada RJPP dan target strategis, serta dilaporkan melalui RUPS. Penerapan KPI mendukung akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik pusat investasi dan pengukuran kinerjanya. Pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban yang berfokus pada pengelolaan investasi untuk menghasilkan laba yang optimal. Manajer pusat investasi bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, serta aset yang digunakan, sehingga kinerja diukur dengan menghasilkan laba diperoleh dengan investasi dan atau aset yang dikelola. Yang pertama yaitu pengembalian investasi. Pengembalian investasi tercermin dari pengelolaan aset jangka panjang, khususnya aset program pensiun dan obligasi konversi, yang dikelola melalui portofolio terdiverifikasi untuk memperoleh imbal hasil optimal. Kinerja investasi dipengaruhi oleh kondisi pasar dan dikelola dalam kerangka aset liability matching atau ALM, guna menjaga keselarasan aset dan liabilitas serta keberlanjutan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu ROA, ROI, dan ROE. ROA atau Return on Asset mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset. ROE atau Return on Equity mengukur tingkat pengembalian laba kepada pemegang saham. Data ROA dan ROE disajikan konsisten periode 2020 sampai dengan 2024 sebagai indikator profitabilitas utama. ROI tidak disajikan secara langsung dalam laporan tahunan. Evaluasi investasi menggunakan indikator alternatif ROIC, perbandingan ROIC dikurang WACC dan SROI. Pengukuran kinerja mencerminkan fokus pada efektivitas modal dan penciptaan nilai finansial serta sosial. Yang kedua yaitu Economic Value Added atau EVA. EVA tidak disajikan secara eksplisit dalam laporan tahunan. Analisis dinilai ekonomis dilakukan melalui perbandingan ROIC dan WACC. ROIC besar dari WACC memiliki selisih 6,2%, menunjukkan pengembalian investasi melebihi biaya modal. Kondisi tersebut mengindikasikan penciptaan nilai ekonomi bagi pemegang saham, serta konseptual EVA dinyatakan positif. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup dan penentuan harga transfer. Harga transfer digunakan dalam perusahaan multi-entitas ketika setiap entitas dikelola dan diukur secara terpisah.
dengan penetapan harga transaksi yang mengikuti aturan dan metode tertentu antar entitas dalam kendali yang sama. Namun, penetapan harga transfer yang tidak wajar dapat mengikis basis pajak dan menggeser laba ke negara bertarif pajak rendah, sehingga berpotensi menimbulkan praktik penghindaran pajak. Yang pertama yaitu transaksi antar perusahaan. Telkom Group melakukan transaksi dengan pihak berrelasi, termasuk antar perusahaan anak, peningkatan kas dan setara kas yang dipengaruhi penempatan dana pada pihak berrelasi, kenaikan piutang usaha sebagai berasal dari piutang pihak berrelasi, peningkatan utang bank jangka pendek berasal dari pihak berrelasi dan pihak ketiga, transaksi afiliasi dilakukan sesuai prosedur transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Direksi memastikan transaksi memenuhi prinsip kewajaran, transparansi, dan kepatuhan regulasi. Tidak terdapat bantuan atau kepentingan dalam transaksi yang dilakukan. Transaksi pihak berrelasi dicatat dan diungkapkan secara konsisten dalam laporan keuangan konsolidasian. Pengelolaan transaksi mendukung data kelola perusahaan, kepatuhan pajak, dan efektivitas pengendalian internal. Yang kedua yaitu kepatuhan pajak atau tax compliance. Perusahaan menunjukkan kepatuhan pajak melalui pengelolaan kebijakan dan pemenuhan regulasi. Utang pajak menurun, mencerminkan pelunasan kewajiban pajak tepat waktu, klaim restitusi pajak dan pajak dibayar di muka meningkat, menunjukkan pengelolaan hak pajak dan arus kas yang baik, aset tidak lancar lainnya meningkat akibat klaim restitusi pajak jangka panjang, aset pajak tangguhan menurun karena berkurangnya perbedaan temporer tertentu. Liabilitas pajak tangguh meningkat, mencerminkan pengakuan kewajiban pajak masa depan. Pengelolaan pajak dilakukan sesuai standar akuntansi dan regulasi perpajakan. Kepatuhan pajak mendukung efektivitas sistem pengendalian manajemen atau SPM dan memindahkan risiko pajak. Selanjutnya yaitu perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses pemutusan program yang akan dilaksanakan organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Perencanaan strategi dirancang dalam rangka menghasilkan rencana jangka panjang yang tersusun dengan baik dan digunakan untuk menentukan tujuan organisasi serta mencapai tujuan organisasi. Proses perencanaan strategi dilakukan melalui tahapan rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP, Corporate Strategi Skenario atau CSS, dan Rencana Kinerja Anggaran Perusahaan RKAP. Dewan Komisaris memastikan setiap strategi yang disusun direksi selaras dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Tema korporasi tahun 2024 adalah Achieve Outstanding Result in B2C, Integration and Strive for Significant Improvement in B2B Transformation. Yang kedua yaitu ensure business competitiveness, streamline portfolio and relentless 5 bold move execution. Execute 5 to 4 purpose talent fulfillment to enhance business capabilities and productivity. Pengambilan keputusan strategi dilakukan melalui analisis kondisi eksternal dan internal, penyusunan dokumen strategis, pembahasan direksi dan dewan komisaris, implementasi serta monitoring dan evaluasi berkala. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya pemaparan materi akan dijelaskan oleh Nurul Aini. Kepada Nurul dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup anggaran. Yang pertama, realisasi bisnis pada tahun 2024 mengalami peningkatan, terutama pada biaya operasional, biaya karyawan, dan juga biaya pendanaan. Target kinerja keuangan perusahaan mencakup pertumbuhan pendapatan sebesar 0,5%, margin EBITDA sebesar 50%, belanja modal atau capital expenditure PT Telkom Indonesia Tbk ditetapkan sebesar 24.449 miliar atau sekitar 16,3% dari total pendapatan. Yang terakhir, ruang lingkup anggaran tersebut menunjukkan upaya perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis, efisiensi biaya, dan keberlanjutan kinerja keuangan. Yang selanjutnya, perhitungan varian.
Perhitungan varian merupakan proses membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang terjadi dalam satu periode tertentu. Varian digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai ketetapan perencanaan anggaran serta kinerja manajemen dalam mengendalikan pendapatan dan biaya. Pada tahun 2024, PT Telkom Indonesia Tbk mencatat pendapatan sebesar 149.967 miliar yang secara umum masih berada dalam kisaran rencana awal perusahaan. Meskipun pendapatan relatif sesuai dengan anggaran, pertumbuhan pendapatan hanya mencapai 0,5% yang mencerminkan tekanan persaingan di industri telekomunikasi. PT Telkom Indonesia Persero Tbk pada tahun 2024 mencatat peningkatan biaya operasional dibandingkan tahun 2023 yang terlihat pada hampir seluruh komponen biaya dan beban usahanya. Beban pemeliharaan jasa telekomunikasi meningkat dari 39.718 miliar pada tahun 2023 menjadi 41.202 miliar pada 2024 atau naik sebesar 1.484 miliar, seiring dengan meningkatnya aktivitas operasional dan kebutuhan pemeliharaan jaringan telekomunikasi. Beban karyawan mengalami kenaikan dari 15.927 miliar pada 2023 menjadi 16.807 miliar pada 2024 atau meningkat sebesar 880 miliar. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh program pensiun dini serta peningkatan beban cuti, insentif, dan tunjangan karyawan. Peningkatan biaya operasional berdampak pada penurunan laba usaha dari 44.384 miliar pada 2023 menjadi 42.991 miliar pada 2024. Meskipun pendapatan perusahaan relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan, menunjukkan tekanan biaya operasional menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja laba usaha Telkom pada tahun berjalan. Selanjutnya, yaitu sistem penilaian kinerja konvensional dan kontemporer. Sistem penilaian kinerja PT Telkom Indonesia Tbk dirancang mendukung efektivitas sistem pengendalian manajemen atau SPM dengan mengombinasikan pendekatan konvensional dan kontemporer. Pendekatan ini bertujuan agar penilaian kinerja tidak hanya berfokus pada hasil keuangan semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek non-keuangan yang berperan penting dalam keberlanjutan dan transformasi bisnis perusahaan. Dalam pendekatan konvensional, penilaian kinerja Telkom menekankan pada pengukuran kinerja keuangan dan pencapaian laba perusahaan. Evaluasi dilakukan melalui analisis laporan keuangan serta penggunaan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan profitabilitas, efisiensi, dan pengelolaan modal. Selain itu, Telkom menerapkan Key Performance Indicator atau KPI sebagai instrumen utama dalam menilai kinerja direksi dan dewan komisaris. KPI ditetapkan secara terstruktur baik secara kolegial untuk direktur utama maupun secara individual untuk setiap anggota direksi dengan mengacu pada rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP, target strategis, serta sasaran operasional tahunan. Penilaian ini dilakukan secara periodik dan hasilnya dilaporkan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS hingga mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain pendekatan konvensional, Telkom juga menerapkan sistem penilaian kinerja kontemporer melalui penggunaan Balance Scorecard atau BSC. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan menilai kinerja secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Penerapan Balance Scorecard terlihat dari pengukuran kinerja program dan aktivitas perusahaan yang tidak hanya menilai hasil finansial, tetapi juga kualitas layanannya, efektivitas proses internal, serta pengembangan sumber daya manusia dan inovasi. Dengan pendekatan ini, Telkom dapat memastikan bahwa pencapaian kerja jangka pendek tetap sejalan dengan tujuan strategis jangka panjang perusahaan. Selain itu, juga KPI Direksi Telkom mencakup indikator finansial dan non-finansial yang saling melengkapi. Indikator finansial meliputi pencapaian pendekatan konsolidasian, EBITDA, dan Return on Invested Capital atau ROIC, yang dibandingkan dengan Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Sementara itu, indikator non-finansial mencakup penciptaan nilai ekonomi dan sosial bagi Indonesia, inovasi modal bisnis, kepemilikan teknologi, peningkatan investasi, serta pengembangan talenta. Dewan Komisaris juga memiliki KPI pengawas, pemberian nasihat strategis, serta kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola perusahaan. Hasil evaluasi menunjukkan kinerja Dewan Komisaris dan Komite Pendukung berada pada kategori sangat baik yang tercermin dari skor pencapaian KPI-nya yang tinggi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul Aini. Selanjutnya penjelasan materi akan
Lanjutkan oleh Nada Tifasyah. Pada Nada dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kompensasi manajemen. Kompensasi manajemen merupakan proses perancangan dan penerapan sistem imbalan yang bertujuan untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan agar kinerjanya selaras dengan tujuan organisasi. Sistem ini mencerminkan nilai budaya dan prioritas strategis manajemen. Menurut Kadarisman 2012, kompensasi dikaitkan dengan kuantitas, kualitas, dan manfaat jasa yang diberikan karyawan, sehingga sistem kompensasi harus mampu menciptakan kepuasan kerja dan mendorong kinerja tinggi secara berkelanjutan. Dalam sistem pengendalian manajemen, kompensasi berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku karena menghubungkan pencapaian kinerja dengan penghargaan yang diterima. Sistem yang baik membantu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik serta mendorong pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Nah, kebijakan remunerasi PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk yaitu menerapkan kebijakan remunerasi yang dikelola oleh Komite Nominasi dan Remunerasi atau KNR untuk memastikan keselarasan antara remunerasi direksi dan Dewan Komisaris dengan strategi perusahaan dan prinsip Good Corporate Governance. Kebijakan ini disusun berdasarkan Peraturan OJK, Peraturan Menteri BUMN, serta Pedoman Kerja KNR yang terdiri atas kompensasi tetap dan berbasis kerja. Kompensasi tetap meliputi gaji atau honor, tunjangan, dan fasilitas, sedangkan kompensasi variabel berupa time dan long term insentif atau LTI yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja. Nah, penerapan ini melalui mekanisme formal dan transparan mulai dari rekomendasi KNR hingga persetujuan RUPS dan Menteri BUMN. Nah, pada tahun 2024, remunerasi direksi dan Dewan Komisaris mencerminkan penerapan kebijakan berbasis kinerja dan kelanjutan yang menggunakan indikator keuangan dan non-keuangan seperti pencapaian KPI, efektivitas pengawasan, serta kontribusi terhadap transformasi perusahaan. Dengan adanya remunerasi yang berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjelaskan kepentingan manajemen dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Yang selanjutnya yaitu variasi sistem pengendalian. Yang terlihat dari perbedaan konteks organisasi seperti sektor publik dan sektor privat, pada organisasi sektor publik, sistem pengendalian menekankan aspek akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Sejalan dengan prinsip governance, yang sebaliknya sektor privat, sistem pengendalian cenderung berfokus pada pencapaian kinerja keuangan, efisiensi operasional, dan peningkatan nilai perusahaan. Nah, perbedaan ini menyebabkan desain dan penerapan sistem pengendalian yang menjadi beragam sesuai dengan tuntutan masing-masing sektor. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian manajemen. Telkom memposisikan sumber daya manusia sebagai aset strategis. Pengendalian manajemen difokuskan kepada peningkatan kompetensi karyawan dan kemampuan adaptasi terhadap transformasi digital. Tujuan utamanya mendukung transformasi Telkom menjadi digital telco company, lingkungan kerja yang dikembangkan menjadi inklusif, aman, dan kondusif. Nah, pendekatan ini mencerminkan pengendalian manajemen berbasis SDM atau Human Based Control, dan pengendalian struktur dan distribusi SDM. Total karyawan Telkom Group akhir tahun 2024 yaitu 21.673 karyawan, dengan rincian perusahaan induk 4.930 karyawan dan anak perusahaan 16.743 karyawan. Dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sekitar 6%. Pengendalian ini dilakukan melalui pemetaan jabatan dan fungsi kerja, status kepegawaian, tingkat pendidikan, rentang usia, dan gender. Tujuannya yaitu untuk menjaga efektivitas organisasi, menyesuaikan kebutuhan SDM dengan strategi perusahaan, dan pengendalian kinerja berbasis strategi. Telkom menerapkan pengendalian kinerja melalui 5 Bold Move atau 5BM, Fixed Mobile Convergence atau FMC. Indikator kinerja utama yang dipantau yaitu jumlah pelanggan IndiHome, jumlah pelanggan Telkomsel, tingkat penetrasi pasar, kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional. Sistem pendukungnya ada dua, yang pertama sistem billing terintegrasi, dan yang kedua itu optimalisasi layanan Grapari. Fungsi pengendalian ini yaitu untuk mengukur pencapaian target, menjadi dasar tindakan korektif, dan menyelaraskan SDM, operasional, dan strategi. Selanjutnya, pengendalian operasional yang bertujuan menjamin aktivitas perusahaan berjalan efisien dan efektif. Mekanisme utamanya yaitu Key Performance Indicator atau KPI, yang digunakan untuk mengukur kinerja direksi, mengukur kinerja manajemen, dan penilaian individu dan kolektif. Dewan Komisaris melakukan evaluasi KPI secara rutin dan periodik, pengendalian biaya dan efisiensi yang operasional.
Strategi efisiensi diterapkan untuk inisiasi mega vendor, program pensiun dini, dan penerapan risk-based budgeting. Dampak pengendalian ini yaitu penggunaan anggaran lebih terukur, pengurangan biaya operasional, serta peningkatan profitabilitas. Langkah ini penting karena industri telekomunikasi memiliki tingkat persaingan yang tinggi, margin bisnis semakin tertekan, dan pengendalian teknologi dan infrastruktur. Fokus utamanya yaitu modernisasi jaringan, peningkatan kualitas infrastruktur, dan penguatan sistem cybersecurity. Langkah konkretnya yang pertama, seleksi teknologi yang tepat, pembenahan topologi jaringan, dan evaluasi proyek berbasis risiko. Termasuk investasi teknologi 5G, pengembangan solusi digital, dan tujuannya menjaga kontinuitas layanan dan meminimalkan gangguan operasional. Pengendalian risiko atau enterprise risk management yaitu diterapkan dengan tujuan untuk identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pengendalian dan mitigasi risiko. Penguatan ini dilakukan melalui risk management unit, struktur organisasi risiko, prosedur dan sistem pendukung, serta implementasi dan pengawasan ERM. Pengukurannya melalui Risk Maturity Index atau RMI, dan tindak lanjut dilakukan pada area risiko yang masih lemah. Penguatan first line control melalui pelatihan, sertifikasi, serta sosialisasi kebijakan risiko. Risiko ini diintegrasikan ke perencanaan strategis, KPI direksi, dan asesmen proyek. Laporannya disampaikan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan didukung oleh KEMPR. Selanjutnya, budaya organisasi yang berlandaskan core value akhlak yang meliputi amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Fungsi budaya yaitu untuk mengarahkan perilaku karyawan, menjaga alat pengendalian yang formal, mendukung pencapaian strategi perusahaan, dan aktivasi dan evaluasi budaya. Aktivasi budaya ini dilakukan melalui pimpinan unit sebagai role modelnya, cultural agent dan cultural booster, serta komunitas kipas budaya. Budaya digital diperkuat melalui Diarum, e-office, dan e-budgeting, Ingenium, MyDilegiland. Hasil evaluasi kultur Telkom Group 2024 yaitu akhlak implementation index 86,52% atau sehat, digital waste of working index 85,77% dan differentiator net promoter score 94,35% atau mature. Hasil ini menunjukkan budaya organisasinya efektif dan mendukung transformasi digital dan kinerjanya yang berkelanjutan. Selanjutnya, tata kelola etika. Perusahaan berfungsi tidak hanya sebagai struktur formal, tetapi juga sebagai alat pengendalian perilaku manajemen. Keberadaan Dewan Komisaris seperti Komite Audit dan Sistem Pengendalian Internal berperan penting dalam meminimalkan konflik keayenan antara manajemen dan pemilik. Tata kelola yang kuat meningkatkan kualitas pengawasan, mengurangi risiko penyimpangan, serta memperbaiki kinerja organisasi. Etika merupakan seperangkat nilai moral dan norma yang menjadi pedoman perilaku individu dalam organisasi, dan etika berperan sebagai pedoman nilai moral yang membentuk perilaku profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Etika bisnis melengkapi regulasi formal dalam mengarahkan pengambilan keputusan agar tetap sesuai dengan norma dan kepatuhan. Yang pertama, Good Corporate Governance atau GCG, untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme check and balance, penetapan KPI, pembagian tugas yang jelas antara direksi, Dewan Komisaris, dan komite pendukung. Prinsip tanggung jawab ini dijalankan sesuai hukum, regulasi, dan standar BUMN dengan pengawasan unit legal dan compliance. Prinsip independensi diterapkan melalui pengambilan keputusan profesional tanpa peraturan kepentingan. Telkom melarang transaksi afiliasi merugikan, donasi politik, dan praktik tidak sehat. Prinsip fairness dijaga melalui perlindungan pemegang saham minoritas, larangan insider trading, penerapan procurement, dan lelang terbuka. Telkom menerapkan kebijakan anti korupsi melalui fakta integritas, whistleblowing sistem, pengendalian gratifikasi, dan SMAP. Komitmen zero penyuapan dan zero tolerance terhadap fraud dan perilaku tidak etis diterapkan secara konsisten. Yang kedua, struktur komisaris, direksi, dan komite audit. Dewan Komisaris berperan untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi agar perusahaannya berjalan sesuai prinsip GCG. Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan pengalaman. Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 periode.
Komposisi Dewan Komisaris terdiri dari anggota independen dan non-independen dengan latar belakang keahlian beragam. Tujuan Dewan Komisaris ini meliputi pengawasan kepatuhan regulasi, penelaahan laporan tahunan, pelaporan hasil pengawasan kepada RUPS. Komisaris utama bertindak sebagai koordinator dan memastikan efektivitas kerja Dewan Komisaris. Komite audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan, pengendalian internal, laporan keuangan, audit internal dan eksternal. Ketua Komite Audit berasal dari komisaris independen. Selanjutnya yaitu kebijakan etika. Telkom Group menerapkan prinsip zero tolerance terhadap penyuapan fraud dan perilaku tidak etis. Kebijakan ini didukung oleh komitmen dan pengawasan aktif manajemen senior. Whistleblowing system disediakan sebagai saluran pelaporan resmi yang menjamin kerahasiaan pelapor. Kebijakan etika mencakup pengelolaan vendor, seleksi pemasok, serta sistem insentif berbasis kepatuhan. Kebijakan etika bertujuan untuk membangun budaya perusahaan yang profesional, adil, dan berintegritas. Instrumen kebijakan etika meliputi fakta integritas, etika bisnis, disiplin karyawan, pengendalian gratifikasi, dan LHKPN. Yang keempat, peran auditor internal dan eksternal. Auditor internal berperan menilai dan memantau tindak teman audit internal dan eksternal. Komite audit menilai hasil untuk mengevaluasi isu signifikan dan efektivitas tindakan perbaikan. Sedangkan auditor internal Telkom diwajibkan memiliki sertifikasi profesional seperti CIA, CISA, CFE, dan CCP. Kompetensi auditor internal ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Untuk auditor eksternal memberikan opini independen dan rekomendasi melalui manajemen letter. Dan kolaborasi auditor internal dan eksternal ini memperkuat pengawasan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Sistem audit yang kuat mendukung peningkatan tata kelola dan keberlanjutan operasional perusahaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.